Barang siapa yang mendirikan musola ataupun masjid di desa Sejua, saya akan bakar berhadapan dengan saya. Siapapun orangnya. Sampailah hari ini memang tidak ada yang namanya berani mendirikan musola ataupun masjid, Pak. Karena bagaimanapun bagi saya Islam itu paling jahat Islam. Karena apa-apa di mana-mana pengeboman itu yang ada Islam. Yang bikin kerusuhan Islam. Jadi otomatis satu paling jengkel dengan Islam. Di samping kanan saya ada abang kita, saudara kita, namanya Bang Antonius Alim. Nah, ini ada kisah yang menarik dengan Bang Antonius Alim, bahwa dulu Bang Antonius Alim ini ingin membakar masjid, ingin membakar yang mau mendirikan masjid. Bang Alim, ini saya mau bertanya, bisa diceritakan enggak kok kenapa dulu sangat membenci Islam, Bang? Iya. Karena bagaimanapun bagi saya Islam itu paling jahat Islam itu. Karena apa-apa di mana-mana pengeboman itu yang ada Islam, yang bikin kerusuhan Islam. Jadi otomatis satu paling jengkel dengan Islam. Tapi lama-kelamaan saya selidiki yang sebenarnya bukan Islam yang seperti itu oknum. Nah, oleh karena itu, insya Allah karena saya dapat hidayah, saya pun memeluk agama Islam. Ternyata seperti yang saya jelaskan tadi, Islam itu memang indah. Islam itu memang damai. Ya alhamdulillah saya rasa Islam ini betul-betul membawa ketenangan. Maka sampai hari ini saya mau menguatkan diri, barang siapa yang berani melarang saya ataupun menghalangi saya untuk mendirikan musola ini harus berhadapan dengan saya. Dengan titik darah sekalipun saya hadapi orang itu, Pak. Inilah kawan-kawan perjuangan Bang Alim ketika mendapat hidayah, dan sekarang alhamdulillah sudah berapa tahun, Bang? Sudah hampir 5 tahun loh. Naik 6 tahun. 6 tahun. Ya. Suka duka ketika menjadi seorang muslim, Bang. Suka duka. Saya rasa yang namanya suka ya ini banyak sukanya. Kalau bilang duka ya bagaimanapun duka. Duka dalam arti kata perbedaan saya dengan keluarga itu yang terutama memberikan duka. Karena wali waris walaupun persaudaraan saya itu memang betul-betul tidak setuju kalau saya masuk Islam, jengkel maupun tetangga. Tapi saya mempunyai prinsip, saya masuk Islam itu bukan kehendak mereka, saya masuk Islam kehendakan saya, ya kesenangan saya. Bagaimanapun yang namanya agama, kalau kita ya tekuni, kita yakini, alhamdulillah saya merasa sampai hari ini saya mendapat benar-benar merasa mendapat kedamaian dalam kehidupan maupun berumah tangga. Saya merasakan tenang, nyaman. Ya itu Pak yang saya rasakan, suka dukanya. Nah, teman-teman, ini perlu diketahui oleh teman-teman bahwa Bang Alim ini dulunya adalah orang yang ditakuti di kampung, Bang ya. Yang paling ditakuti, yang paling disegani, sehingga warga ini gak berani sama Bang Alim. Nah, alhamdulillah sekarang ketika masuk Islam, Bang Amir menjadi Umar bin Khattabnya di daerah ini. Tantangan ketika abang berdakwah ingin mendirikan musola, tantangannya apa, Bang? Kalau tantangan untuk mendirikan musola kah? Ya. Itu saya rasa itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah waktu kemarin sudah merapatkan rapat desa, tidak ada yang sedikit pun yang merasa membatalkan, tidak ada. Alhamdulillah semuanya lancar, semuanya nyambung. Karena bagaimanapun saya berkeras sebelum mengadakan saya ngomong duluan. Pokoknya hari ini, jam ini kami mengumpulkan kalian, bapak-bapak, ibu-ibu ataupun para tokoh agama
tokoh adat, desa Sejuah, dusun Sejuah, saya bilang kami mau mendirikan musola. Tidak ada kata ibaratnya tidak boleh. Boleh. Nah, harus boleh karena bagaimanapun ini pembangunan Pak, ini ibadah juga. Karena bagaimanapun yang namanya agama apapun saya bilang tidak ada istilahnya sifat larangan. Siapa yang melarang, apa alasannya? Mau bawa kemana? Saya tantang dia, saya gitu kan. Alhamdulillah tidak ada Pak sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, ini Muslim di Desa Sejuah ini termasuk sedikit Pak ya. Sedikit. Bisa diceritakan nggak Pak bagaimana Muslim di sini dalam mencari ilmu agama Islam Pak? Ya alhamdulillah kalau Muslim di sini bagi ibu-ibu rutin ada pengajian maupun anak-anak, ya alhamdulillah mungkin mereka setiap minggu sekali mengadakan pengajian. Demikian juga suami, para laki-laki juga seperti itu. Alhamdulillah bersatu menunjukkan bahwa Islam itu indah, Islam itu baik, Islam itu berwibawa, Islam itu tidak ada apa-apanya. Islam itu benar-benar baik, ingin merangkum kita mencari ridhonya Allah Pak. Nah, kita kasih contoh kepada mereka bahwa inilah Islam. Islam itu indah, lembut Islam. Islam itu tidak banyak rewel. Contohnya, kalau Islam habis sholat bersalam-salaman, makanya aku bilang kawan-kawan, ayo kita tunjukkan, ayo kita bersatu, kita tunjukkan kita bahwa Islam itu baik, Islam itu bersatu, Islam itu kokoh. Perlu tidak seorang ustadz atau dai di kampung ini? Jelas kalau masalah itu sangat perlu Pak. Karena bagaimanapun kan kita butuh seorang pemimpin. Biar kita tuh yang kemarin malas sholat, ya alhamdulillah rajin. Yang kemarin malas belajar, insya Allah kena ada dai ataupun ustadz rajin. Dan di sini saya katakan, insya Allah mudah-mudahan nanti saya ajak juga kawan-kawan. Kalau bagaimanapun, kalau dah terdiri musola, kita benar-benar harus meyakini dan belajar, harus rajin belajar. Karena bagaimanapun kita harus kasih contoh, terutama kepada keluarga kita, kedua kepada orang lain. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara kita seperti itu, ada yang tertarik, ingin juga masuk Muslim kan. Alhamdulillah kita bisa bertambah Pak. Nah itu keinginan kami, memang harus wajib ada istilahnya ustadz ataupun pembina di Desa Sejuah nanti. Jadi selama ini tidak ada ustadz Pak di sini? Belum ada ustadz. Nah, kita istilahnya kalau Jumatan ya di sini, apa-apa ke sini, ya kadang-kadang kembayan. Nah, tapi yang namanya kita mencari ridhonya Allah itu tidak ada alasan apapun, sejauh apapun kita kejar. Karena itulah tugas kita selagi hidup. Kita beramal, beribadah untuk kita, bekal kita nanti dunia maupun akhirat. Jadi waktu belum ada ustadz, ini abang belajar agama di mana bang dan sama siapa? Saya sih terus terang, kalau masalah belajar agama tuh ya belum pernah Pak. Karena bagaimanapun mau belajar kemana, belum ada. Insya Allah nanti kalau memang sudah ada, ya kita belajar Pak. Karena di sini kami betul, makanya kami itu benar memperjuangkan musola ini. Mudah-mudahan musola ini nanti tidak lama akan berdiri, akan adakan ustadz di situ. Alhamdulillah kalau ustadz sudah ada, kami yakin 100% kami akan belajar dari Desa Sejuah ini. Apa yang abang ketahui tentang Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Beliau itu sangat baik. Beliau itu yang sepengetahuan saya itulah yang merangkum Islam, yang menyempurnakan agama. Itu sepengetahuan saya Pak. Agama yang paling terakhir ialah Nabi Muhammad, agama Islam. Kira-kira Bapak ingin tidak berada di belakang barisan Nabi Muhammad nanti Pak? Ingin sekali Pak, ingin sekali. Itulah makanya saya tuh masuk Islam Pak. Saya ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad. Bapak rindu dengan Nabi Muhammad Pak? Rindu sekali Pak, rindu sekali, sangat rindu. Bagaimana
besar cintanya abang dengan Allah? Saya cintakan Allah itu memang ukuran nyawa lah ukurannya Pak. Lahir batin saya cintakan sama Allah. Itu yang paling nomor satu dalam kehidupan saya, Allah dulu. Karena tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Apapun yang kita lakukan kita izinkan Allah. Apapun yang kita laksanakan minta izin Allah. Insya Allah apa yang kita buat, apa yang kita, Allah maha tahu, maha melihat, dan Allah akan menjamahi apa yang kita inginkan. Itulah kedekatan saya sama Allah Pak. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kisah curhatan saudara kita yang ada di pedalaman Kalimantan Barat. Ini adalah salah satu kisah dari ribuan kisah saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah pedalaman. Di samping kanan saya Bang Andreas Alim adalah dulunya seorang mualaf, 5 tahun yang lalu bersahadat dan sekarang sudah muslim tentunya. Bagaimana perjuangan beliau menceritakan di sini memerlukan seorang dai, seorang ustadz untuk membimbing beliau dan umat muslim yang ada di desa Sejua. Maka dari itu kawan-kawan, kami memanggil Utsman bin Affan, Siti Hadijah zaman sekarang yang mencintai agama Allah, berdakwah bersama kami di Lembaga Saudara Seiman di channel Laskar 7 Langit. Bagi yang ingin berinfak, bagi yang ingin berdakwah bersama kami, bisa mentransfer donasi kalian di rekening yang akan kami cantumkan di video atau di deskripsi video. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti Bapak dulu sebelumnya agama apa tuh Pak? Katolik ya? Ya. Tapi saya dapat kabar sebelumnya juga sebagai penentang juga. Betul. Saya paling penentang besar di desa Sejua. Tidak ada yang bisa berkutik, tapi kenapa Allah menunjukkan saya sebagai mualaf? Sebagai mualaf ya? Akhirnya aku yang diutus untuk menguruskan ini. Ya alhamdulillah. Luluh juga kayak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mualaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mualaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.